Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ba'd. Ibu bapak saudara-saudara jamaah syahid, calon-calon penghuni surga semuanya. Sebelum saya menyampaikan tausiah ini, saya melihat stadium di belakang banyak sekali Pak Ketua DPR. Sekali waktu di surga para bidadari sibuk dan para malaikat dipimpin malaikat Ridwan langsung. Lalu masing-masing bertanya, ada apa kok di surga sesibuk ini? Dijawab oleh malaikat Ridwan, apa kalian tidak tahu Ramadan akan segera tiba? Jadi para malaikat dari sibuk. Kalau ada orang meninggal harus dimaafkan saja setelah dimasukkan ke dalam surga. Kalau ada orang beramal yang diperkenankan, saya melihat asyarif akan membersihkan bersyukur menghadapi Ramadan, sebuah perbuatan mulia. Ini salah satu pintu surga kita menghadap kepada Allah. Yuk kita mulai ngaji sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah mendengar kata tazkiyah. Tazkiyah itu upaya membersihkan diri. Islam mengajarkan apa upaya membersihkan diri itu, apa tazkiyah. Kita mulai perlahan-lahan. Tazkiyah yang pertama disebut tazkiyatul nafas, membersihkan jiwa. Ayatnya ada pada Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsa inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi pada manusia itu ada sebuah nafsu, yang nafsu itu tabiatnya, karakternya mengajak manusia berbuat sesat. Kalau ibu-ibu lebih suka nonton TV tentang sinetron daripada mengaji, saya maaf, ibu percaya jiwa ibu sakit. Mari. Kalau kita sholat waktu sujud kita baca subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli Allah ya ghafur rahim. Pikiran kita kemana-mana, kita lupa hidup sedang sholat. Bapak percaya jiwa kita sakit. Sakit. Kalau ibu-ibu masih suka riba, membuka aib orang, memfitnah, padahal fitnah dan riba itu saja luar biasa. Ibu tahu sekali ibu mengungkapkan fitnah tentang seseorang, di akhirat nanti dosa itu tentang fitnah itu sama dengan 63 kali berbuat zina. Kalau ibu masih suka membuka-buka aib orang, membuat fitnah, jiwa itu sakit. Mungkin yang baik bapak-bapak, dia tahu cacat dirinya, dia tidak ngerti cacat orang lain. Kalau bicara manis, kalau tidak dia tutup mulut. Kalau ngaji pesantren, man amana billah wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri mukmin sejati itu kalau bicara selalu manis, kalau tidak dia tutup mulut, cukup berzikir saja dia. Jadi kalau lidah kita masih gemar bicara hal-hal yang tidak sehat, jiwa kita disakit. Ada sebuah teori barat yang mengatakan mensari korporisado dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya kira belum tentu. Di Grogol orang pada sehat-sehat loh, jiwanya satu bagaimana? Jadi tidak ada sebuah guarantee, tidak ada sebuah jaminan orang yang tubuhnya sehat lalu jiwanya sehat, tidak.
Kita di Jakarta ini, kita di Tangerang ini hidup dalam sebuah rumah sakit raksasa. Jangan-jangan pasiennya kita semua. Kenapa itu terjadi? Agama cuma selepas di bibir saja, tidak diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jiwa dalam agama dikenal tiga, ada amarah yang dianggap sama bisu tadi itu di surat bisu. Ada jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang, tenteram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ibu bapak saudara-saudara adik-adik, kalau mau belajar ayat yang ini tidak usah belajar Nahwu surah ma'ani bayan lawah itu 22 itu lama belajar. Perlu waktu sekitar 8 tahun. Bapak-bapak ibu-ibu barangkali suka belajar ayat ini bisa masuk rumah sakit saja. Cari kamar ICU. Nanti ketemu aja. Di rumah sakit dapat kamar ICU, masuk lihat. Ada dua bentuk kematian dalam hidup. Ada mati cara orang soleh, ada mati cara orang toleh, orang jahat. Orang jahat pada mati begini, bapak masuk rumah sakit, sakit, matanya dihadapkan ke kiri. Itu apa mata menghadap ke kiri itu kata mata maut ini. Waktu ajal sudah tiba. Nah biasanya orang jahat membalikan matanya ke kanan. Tapi masuk ICU. Kata mata maut, faedah terhabis. Lari kemana? Lalu orang jahat biasanya karena takut membalikan matanya ke atas. Beberapa menit menjelang ajal, kata wahai malaikat maut, putar amal jahat orang ini supaya dia tahu aku adil. Diputarlah amal jahat kita, bapak-bapak. Maaf. Kalau bapak pernah meninggalkan sholat, waktu syakarat kita lihat. Ibu pernah meninggalkan sholat, ada sibuk masuk mall, atau syakarat itu ya. Barang haram yang pernah kita makan, hasil korak kita lihat. Anak yang tidak dididik dalam agama jadi beban waktu syakarat. Orang yang pernah kita sakiti jadi beban waktu syakarat. Aduh, saya harus bilang apa ya? Kalau kita pernah berbuat zina, bapak-bapak, wanita yang pernah kita zina dihadirkan oleh Allah. Wanita pernah zina dengan seorang laki-laki, laki-laki yang pernah menzinai dia dihadirkan oleh Allah. Seluruh kejahatan direkonstruksi, diputar ulang di balik amal kejahatan laki-laki. Bahagia neraka apa yang kamu terima di alam bangsa. Itu sebabnya orang-orang jahat kalau akan mati, kalau istrinya mencium pipinya, mencium keningnya, anak-anak mencium pipinya, mencium keningnya, kata anaknya begini, Papa ucapkan Allah. Biasa belum goyang-goyangkan kepala. Tidak. Bukan tidak mau menyebut Allah, siksa Allah sedang menanti. Tidak usah bapak sudah sampai ke akhirat melihat siksa Tuhan di barzakh itu sudah. Sekarang ibu lihat orang soleh meninggal. Ada seorang bapak gitu, sudah sebulan di rumah sakit, bertanya, dia pegang tangan istrinya, Mama, Papa sudah sebulan di rumah sakit, tidak kuat rasanya. Tolong panggil anak-anak semua. Dipanggil anaknya satu-satu semua. Kumpul bapaknya dengan tenang wasiat ini. Anak-anak saya, ibu kamu jaga baik-baik. Apa saya bisa baik-baik? Sholat jangan lupa berdoa. Agama kamu tegakkan. Hiduplah jujur. Jangan makan barang haram. Kalau punya harta bantu fakir miskin anak yatim. Malah kadang-kadang suami pesan begini. Bapak meninggalkan harta sedikit kamu bagi secara adil buat anak-anak semua. Satu-satu.
Selesai, dia letakkan tangan di atas jantung sendiri. Kita boleh tahu saudara dan selama itu. Sesudah itu dia berkata begini, kata istri Papa ucapan Allah subhanallah. Dia begini, nanti waktu kita syakar, itu kita stop, lidah kita stop, tertarik ke dalam keras, kita tidak bisa berdoa. Waktu orang syakar tidur, dia sedang menyebut Allah, Allah. Biarkan itu. Jangan tanya apa sertifikat mana di mana, triple check di mana. Dia sudah tidak ada triple check lagi. Kalimat terakhirnya dia berkata gini biasanya. Tidak. Orang yang tidak bisa menyebut la ilaha illallah hanya dua. Pertama orang syirik, yang kedua orang yang waktu syakarat punya dosa besar pada kedua orang tua. Hati-hati pada itu, hati-hati. Sesudah dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, kata wahai malaikat maut, hibur putar amal salehnya, dihibur amal bapak. Amal saleh bapak direkonstruksi. Tanggal sekian bapak lahir, tanggal sekian besar, jadi sarjana tanggal sekian, sholat yang bapak kerjakan dengan khusyuk, ibadah puasa yang bapak kerjakan dengan sabar, menuntut ilmu di majelis taklim yang bapak lakukan dengan tertuju, sedekah kita, kalau punya harta anak yatim, fakir miskin kita perhatikan kehidupannya, menegakkan agama dengan sungguh-sungguh. Orang-orang tertidur kita bangun pagi hari jam 3 pagi. Allahu Akbar. Bapak dia. Bulan Desember orang ke Hamilton, ke Fort Lauderdale, ke Canberra. Bapak tidak. Bawa anak, bawa cucu pesta di Baitullah. Taklah. Baik Allah terbaik. Baik Allah syarikalah. Indah hamdah. Semua amal saleh bapak diputar ulang. Binatang sakit kita bawa ke dokter hewan. Semua amal soleh. Di balik amal soleh baru bahagian surga mana beribadah. Bapak lihat semua orang soleh menjelang meninggal sendiri. Ibu lihat, semua orang soleh menjelang meninggal dia lemparkan senyum dulu baru dihabisi. Sebulan dia di rumah sakit, tidak kena karbohidrat. Cuma minum jus beberapa tetes, kena air beberapa tetes, kena air bubur barangkali beberapa sendok, tidak kena apa-apa lagi. Puncak pasir. Dibawa pulang ke BSD, bapak pengen lihat mayat saudara kita yang meninggal kemudian kayak apa. Kita buka mukanya. Sulit bapak membedakan dia sudah meninggal atau sedang tidur. Ibu-ibu, adik-adik saya baik-baik. Kalau orang meninggal wajahnya waktu dibuka menyeramkan, alamat tidak sehat. Alamat kurang enak. Orang-orang saleh waktu meninggal semua clean, bersih. Siapa orang-orang yang macam itu? Dia orang yang tidak pernah terlibat oleh darah para hawa. Orang-orang yang gemar zikir sambil ibadah, orang-orang yang banyak melakukan qiyamul lail tanpa putus, kan sampai pada derajat ini. Zikir semata-mata juga tidak. Bapak-bapak, majlis ilmu jauh lebih dahsyat dari majlis zikir. Jauh lebih dahsyat. Tidurnya seorang ahli ilmu itu lebih bagus dari ibadahnya orang-orang awam. Mungkin ibu berpikir tidak adil. Sebaliknya, orang awam berbuat dosa sebesar dosa itu, tapi orang alim berbuat dosa berlipat ganda kejahatan.
Kiai ustaz berbuat dosa berlipat ganda. Jadi kalau ulama tidur lebih banyak pahalanya dibandingkan ibadahnya orang awam, wajar. Karena dosanya pun ulama kalau berbuat salah berlipat-lipat. Siapa orang-orang yang hidupnya bersih itu? Orang-orang yang gemar melakukan qiyam melayani waktu tidur. Atau saya kasih sebuah ilmu Bapak-bapak. Apa kan? Kalau buat ahli salat malam, usahakan jangan pernah lepas wudhu. Jadi hati kita bergetar dengan Allah terus. Nanti satu saat pada gilirannya hati Bapak dibongkar Allah. Diberikan yang namanya nur ilahiyah. Kalau hati sudah dapat nur ilahiyah itu, Bapak-bapak, kita akan tahu peristiwa masa lalu, kita arif menghadapi peristiwa masa kini, dan kita tahu apa yang bakal terjadi masa depan. Ibu bapak datang ke pesantren yang ulama-ulamanya khas, bukan ulama-ulamaan, bukan kiai-kiai. Kiai betul. Bapak tanya kepada Kiai, Pak Kiai, 10 tahun mendatang Indonesia jadi apa? Tahu tidak? Kenapa? Hatinya telah bersih di muka Allah. Itu sebabnya waktu Rasul akan dijelaskan Bapak-bapak. Kalau Kiai di kampus suka dibilang di belah dadanya, itu juga besar. Ulama itu kalau bisa terus sederhana, maksudnya bukan itu. Dibongkar oleh Rasul, diberikan elektro hidayah ilahiyah. Itu sebab Muhammad ini partikel-partikel pada saat Isra Mi'raj. Padahal buruk baru elektro, Jibril itu elektro. Muhammad kalau tidak akan hancur dari elektro. Terbanglah ya Abdi, dan jasad-jasad yang elektro. Tapi itu aja bisa di kampus itu. Di sini kita aja biasa. Lalu nafsu yang ketiga itu namanya lawamah. Adanya di Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyawmil qiyamah wa uqsimu bin nafsil lawamah. Kiamat itu artinya hari kebangkitan. Al-Qiyamah. Jadi kalau kita sering mendengar kiamat hari kehancuran, bukan. Itu hari kebangkitan, al-qiyamah. Kalau kata surya semesta, hancur ya. Bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, semua hancur. Tapi ruh kita bangkit kembali. Di sana faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita semua hidup macam dibuka kamera ini. Bapak-bapak, tidak ada langkah kita yang bebas dari kamera ini dapat dilaksanakan. Cuma soalnya kita tobat apa tidak saja. Bahwa kemudian manusia perlu berbuat dosa itu tidak usah terlalu cemas. Hidup ini jangan pernah terbebani dosa masa lalu. Yang penting jangan diulang-ulang perbuatan. Kalau tidak ada manusia berbuat dosa, Allah mengekspresikan bahwa beliau punya sifat maha pemaaf dari mana? Berdosanya manusia menunjukkan Allah punya sifat maha pemaaf. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, asal dia taubat kepada Allah, yakin kita, yakin. Saya perluas sedikit ya, supaya mengerti. Ada istighfar, ada taubat. Kalau istighfar, kalau bagi pesantren, taubul maghfirah, minta ampun. Kalau taubat bukan minta ampun, ar-ruju' ilallah, dia kembali ke jalan Allah. Umar bin Khattab itu bukan istighfar taubat. Umar kepala perampok Mekah Madinah, barang haram beliau makan, zina semenjak itu kerja Umar.
Usia 39 tahun tobat. Pedang diserahkan pada aku bagi pejuang Islam. Sekali waktu Nabi kehabisan air, berwudu di tengah-tengah gurun pasir. Umar mencari air, didapat dengan kurma-kurma, dituangkan ke Nabi. Waktu Nabi sedang berwudu, Nabi mengangkat muka. Kata Nabi, Umar, 10 sahabat masuk surga tanpa hisab, antara lain kau Umar bin Khattab. Dosa bapak-bapaknya dosa kecil, semua nggak ada apa-apa. Ibu-ibu ini dosanya lah, paling-paling suami pergi ke kamar mandi, begitu keluar dompet dan lain-lain. Dosa itu ada. Ubah dulu. Wali Songo baru pernah dengar wali yang 9 itu hampir semua pelaku maksiat besar. Jadi wali. Rabi'ah Al-Adawiyah bukan wanita lain. Patah hati dia jual diri kepada-mana Rabi'ah Al-Adawiyah. Tobat jadi ibu para sufi ini. Jadi kalau manusia tidak berdosa, Allah mengekspresikan beliau punya sifat pemaaf dari mana? Berdosanya manusia menunjukkan Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Yang penting jangan ulang-ulang perbuatan. Langsung kita nafsu yang kedua, tazkiyah yang kedua. Tazkiyah dulu membersihkan harta. Kalau Bapak suka makan makanan enak, bagus. Sebab kalori tinggi. Itu sebabnya orang yang gemar makan makanan enak, hukumannya boleh pilih salah satu. Pertama, harus kuat olahraga. Kalau tidak kuat olahraga, tidak apa-apa. Tapi harus masuk rumah sakit. Ini salah satu. Saya olahraga. Kalau kita gemar memakan makanan enak, tidak kuat olahraga, bisa kolesterol. Dan pada gilirannya darah pada itu bisa stroke. Harta sama. Dalam harta kita terdapat 8 hak mustahil. Itu harta kotor kepada harta. Kalau harta itu tidak kita keluarkan, maka harta kita bisa stroke. Bapak sudah dengar ada pejabat tinggi hidup kaya raya, rumah dia di rumah penjara pintunya 1, itu stroke katanya. Ada ibu-ibu rumahnya macam istana, di dalamnya neraka yang tidak kunjung padam istana, itu stroke katanya. Mobil meja kuat 3. Garasi dia pakai lift. Rumahnya 3.000 meter. Dalam rumah kolam renangnya 4, berputih biru hijau merah muda. Tapi rumahnya kayak neraka di dalamnya. Itu stroke. Saya mohon maaf kalau saya bisa katakan. Bapak suka dengar ada orang jadi milioner punya anak 6-nya kena narkoba. Stroke apa? Hidup bintang dengan 8, punya anak 3, semua kena narkoba. Itu stroke. Ada orang nikah di Ka'bah, cerai di kafe. Itu stroke, yakin stroke itu. Ada orang hidup kaya raya sakit tidak pernah habis-habis. Supaya harta manusia bersih, Allah memberikan jalan. Pertama, sodako. Sodako asal kata siddiq, benar. Sodako, harta benar dari Allah dikeluarkan secara
zakat. Zakat artinya membersihkan, meningkatkan. Itu sebabnya orang yang gemar zakat hartanya berkah. Bapak coba cari di BS, di mana ada orang yang gemar zakat miskin? Mana? Enggak ada. Ibu cari di majlis taklim mana? Ada orang yang gemar sedekah miskin mana? Kalau orang gemar sedekah zakat miskin, Nabi dusta pada kita. Dan itu impossible, tidak mungkin. Muskilah. Orang gemar sedekah itu barokah. Anaknya jadi sarjana soleh, istrinya setia, suaminya jujur, sehat, rumah tangga sehat, sakinah mawaddah rahmah. Kalau sakinah itu tenang, tentram, dingin, sejuk, mawaddah itu ruang hampa. Tidak ada dosa istri di hati suami, tidak ada dosa suami di hati istri. Yang ada satu kata maaf. Rahmat cinta plus. Itu sebabnya dalam rumah tangga Islam tidak dikenal Allah. Kecuali sebuah hukum telah ditempuh, tidak ada jalan. Sakinah mawaddah. Nafsu yang kedua, lawwamah. Dalam Al-Qiyamah ayat 1, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Tazkiyah ketiga, tazkiyatul fikri, membersihkan pikiran. Hidup ini paling melelahkan kalau pikiran kita tidak lurus. Paling capek. Paling melelahkan kalau pikiran kita tidak sehat. Orang sekarang menyebutkan negative thinking. Kalau kami di pesantren menyebutnya suudzon. Ada positive thinking, husnuzon. Di mana orang tidak baik, bapak-bapak, di dunia ini tidak ada yang baik kecuali dirinya. Ibu coba tanya orang yang gemar membuka aib orang. Di mana dia tidak ada orang baik kecuali dirinya. Nggak usah cerita ilmu soal pakaian saja. Dia sedang ngaji, ada perempuan baru datang ibu. Dia ini mau berapa? Baginya nggak matching. Ada aja yang dibicarakan. Orang mau matching begitu, urusan apa sama dia? Tapi tidak banyak. Bukan cuma itu bapak-bapak. Derajat para nabi pun diuji oleh orang-orang suci. Coba bapak tanya kepada orang-orang yang gemar membuka aib orang. Bapak begini tanya, Mas, Nabi Adam bagaimana pendapatnya? Dia bilang Nabi Adam itu baik. Cuma karena berbuat dosa dikeluarkan dari surga. Salah. Ya Nabi cuma anaknya kafir, di sini kafir. Salah. Kau terus tanya Nabi Isa di mana, Mas? Ya Nabi Isa bagus, sebenarnya nggak punya bapak. Salah juga Nabi Isa. Kita kejar Nabi Muhammad bagaimana, Mas? Nabi Muhammad berhebat, coba keluar sahabat Nabi Muhammad. Apa yang lagi ini? Kenapa? Dia mengukur badan orang dengan pakaian dia. Dia ukur tabiat orang itu dengan akhlak dia. Di mana orang tidak baik? Tidak ada yang baik di dunia. Padahal dalam agama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, semua manusia ini baik. Cuma kadang-kadang ada lemak yang mengotori hati. Tugas kita sebagai hamba Allah bukan membunuh orang. Tugas kita adalah membersihkan lemak-lemak kotor yang ada di hati manusia. Kalau sudah begitu cara berpikir kita, kalau
adanya nama kotornya berbilang. Dakwah ini, dakwah ini. Itu ada adai, ada al-hadi. Adai tugas kami dan ulama. Ini halal yang haram dibenar, disalami wajib, sunnah, dimakruh, sunnah. Itu tugas kami dan ulama. Tapi al-hadi memberikan hidayah bukan tugas nabi, bukan tugas ulama. Hak Allah. Jadi kalau kita sudah mengajak orang ke jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik, orang yang kita ajak tidak mau menjadi baik, jangan sakit hati. Justru harus kasihan. Tandanya dia tidak dapat hidayah. Tidak ada asas. Begitu mahal hidayah ini. Hidup ini itu ada baik-baik, akhirnya surga. Ada baik, buruk, baik. Ada buruk, buruk, baik. Ada baik, buruk, baik. Macam-macam itu, 10 macam. Kalau sudah bicara hidayah, mengerikan itu. Banyak orang soleh waktu mati su'ul khatimah. Hidayah. Salman Al-Farisi penyembah api Bapak, tapi mati sebagai syuhada. Ini maaf mungkin agak air sedikit. Bapak-bapak kan suka lihat masjid ada menara. Menara itu bahasa Parsi manaro, artinya tubuh api. Itu kerja Salman Al-Farisi. Kalau menyembah api menyembah Tuhan itu katanya, itu apinya ditaruh di atas menara. Jadi sebetulnya menara tidak punya kaitan dengan masjid. Cuma ulama kita arif, bukan ulama jadi bukan menaranya dihabiskan, bukan itu. Ulama jadi perpustakaan, ulama yang tempat azan, ulama tempat ngaji, ulama menara tempat ngaji, menara tempat perpustakaan, menara tempat kita menyendiri, berenung, tertiok, mencari berzikir tentang kebajikan-kebajikan. Tidak dihapuskan. Tapi sebetulnya menara itu tidak ada dalam Islam. Sebetulnya menara tunggu api yang disembah. Bagus tidak sekarang dikatakan menara, bagus apa? Asal fungsinya diperbaiki. Pak Natsir dulu waktu saya akan bikin menara, saya mesti tetap itu langsung besar. Anwar bikin menara buat apa? Saya bilang, ya, apa bukan di situ pakai menara? Tidak, kita Anwar bikin menara yang bagus, tapi pakai perpustakaan. Buat kantor di menara saya. Betul. Sesudah saya buka itu aku benar. Yang kita lanjutkan. Tazkiyatul fikri, membersihkan fikir. Hidup ini paling nyaman kalau pikiran kita bersih. Sebab orang-orang yang bersih pikirannya yang ada cuma satu niat hidupnya ibadah. Tidak ada yang lain. Dia berbicara mereka orang buat ibadah, dia melakukan ibadah, dia bekerja dalam semua buat ibadah. Lillah wa billah. Kalau pasal lalu surah Ibrahim itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Untuk Allah. Kalau hidup untuk Allah Bapak tidak punya beban. Tidak punya beban. Alam ini semua milik Allah. Kalau kita berjuang di jalan Allah, kita serahkan hidup pada Allah. Allah yang mengatur kita. Lalu beban. Yang suka kita hidup punya beban, pikiran kita stres segala macam. Karena kita punya niat-niat lain. Seperti begini. Dalam Islam disuruh hidup ini mencintai, bukan dicintai. Kalau hidup diminta dicintai, sebaik-baik kita hidup tidak mungkin semua orang suka pada kita. Sejumlah 100 orang, 60 orang suka sama kita, yang 40% pasti tidak suka sama kita. Hidup dunia itu begitu. Tapi kalau kita mencintai karena Allah, tidak ada beban. Orang suka, tidak suka, rela, tidak ada beban sama sekali. Karena kita mencintai.
Jadi beban ya. Yang terakhir, tazkiyah yang diajar oleh agama, tazkiyatul amal, membersihkan perbuatan. Bapak Ibu silakan buka surah Bani Israil ayat 7. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, baik yang kamu lakukan untukmu, untuk tanpa cacat. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kejahatan, ujung tombak kejahatan yang kamu lakukan itu akan merobek-robek jantung kamu. Jadi baik buruk kembali pada Tuhan. Salah bapak-bapak ibu ada orang yang suka berkata, jangan sekarang jangan berharta yang halal, yang haram saja susah dicari. Salah besar. Bahwa Islam tidak mengenal itu. Jujurlah itu. Ujung kejujuran itu pasti benar. Hal jazau ihsan tidak ihsan. Bukankah setiap kebaikan akan berakhir dengan kebaikan? Kita berbuat baik, baik buat kita. Bapak sayang sama istri, bapaknya sayang sama anak mertua, begitu. Bapak sayang pada istri, hakikatnya bapak sayang pada diri, bukan pada istri. Istri bapak bukan punya bapak. Kita meninggal, istri kita jadi milik orang. Istri kita bukan punya itu. Kenapa kita sayang pada istri? Sebab agama kita membimbing laki-laki yang paling mudah masuk surga di saya Allah, suami yang paling pandai memuliakan istri. Kalau tidak karena bimbingan ini, itu apa sih? Kalau pakai bahasa agama, maaf, belum bisa dijaga ibu. Ibu sayang sama suami. Suami itu baru punya ibu. Kalau ibu beramal saleh pada suami, ibu beramal saleh buat diri ibu, bukan buat suami. Kenapa ibu bakti pada suami? Sebab suami itu pintu buat membuka pintu surga, kunci buat membuka pintu surga. Ibu meninggal, itu yang pertama berkata begini, keluarkan ibu dari kamar. Suami ibu dari itu. Keluarkan mama dari kamar. Itu suami ibu yang bersiap. Kenapa saya pada suami? Dia adalah kunci pembuka pintu surga. Ibu di rumah tangga bernapas pun bersama suami, bahagia kepada ibu pada Allah. Ahsantum li anfusikum. Kita sayang pada anak. Dipikir sayang pada siapa? Sayang pada diri. Bukan sayang pada anak. Berapa banyak anak dididik soleh, tidak soleh. Berapa banyak anak dibiarkan jadi soleh, jadi besar. Dia punya Allah pendidikan. Kalau kita mendidik anak, syariat pendidikan saja kita. Jadi kalau kita sayang pada anak, sayang pada siapa? Sayang pada diri. Bapak membangun masjid, dikira buat Allah. Ini tidak. Allah tidak butuh masjid. Bumi ini semua masjid, kecuali tempat maksiat. Kalau saya sedang di Palestina, Bapak-bapak, saya salat di gereja, di Mesir Kuba, di Nusantara, Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Karena penuh, saya sampai gereja. Semua bumi ini punya Allah. Kenapa kita bangun masjid? Kita sedang membangun rumah di surga. Itu untuk kita. Bapak-bapak, lihat ini. Bapak punya tanah 200 meter. Niatkan sepenuh hati bangun masjid. Simpan batu bata sekitar 1000 buah. Lalu saya bangun, Bapak tinggalkan saya. Allah turunkan malaikat berbentuk manusia nanti membangun masjid. Bapak pikir kalau kita bangun masjid begini, membangun di panitia? Belum tentu.
Jadi kalau kita membangun masjid untuk kita, bukan untuk Allah. Ibu bantu anak yatim. Dingin buat anak yatim. Dan buat ibu itu. Kata yatim itu sudah jadi jaminan Allah. Kenapa kita bantu anak yatim? Allah sengaja membuat anak yatim untuk membuktikan betapa benar atau tidak Islam kita. Cuma itu saja. Malah kalau Nabi bilang, ya kita berulama, umatku yang selampai dengan aku di surga nanti, orang yang punya perhatian paling besar pada anak yatim sendiri. Satu floor surga itu. Jadi kalau kita bantu anak yatim, buat kita bukan buat anak yatim. Saya baca ayatnya. Alhamdulillah masyarakat wajib sudah menunggu. Arwah yang menunjukkan dirubihi. Kamu tahu siapa pendusta agama? Fadhalikan ladzi doa jadi pendusta agama itu orang Islam. Sholat, ngaji, puasa, haji, umrohnya sudah 10 kali. Tapi anak yatim sengsara tidak pernah dia bantu. Selama ini kita pikir kalau sholat, ngaji, puasa, haji ada surga begitu. Walau yusudu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu orang Islam sholat, ngaji, puasa, haji, umrah, tidak konsisten mengangkat derajat fakir miskin. Pak Hatta, proklamator kita, membaca ayat itu, sedang menyusun bersama Soekarno teks proklamasi berhenti. Yang tepuk bau Soekarno. Kita merdekakan bangsa. Rupanya selama anak yatim tidak kita bantu, kita pendusta agama. Kata Cokro Aminoto itu iya, memang begitu. Pak Hatta ayat ini menjadikan Pak Hatta bikin kooperasi. Sekarang ada bikin kooperasi. Jadi orang yang tidak konsen mengangkat derajat fakir miskin, itu juga pendusta agama. Bapak-bapak, kalau tidak memperhatikan anak fakir miskin kita pendusta agama, lalu orang yang korup di negara yang rakyatnya sedang miskin namanya apa? Para ulama sekarang masih berdebat sampai hari ini, koruptor bisa disolat jenazahkan apa tidak? Contoh pakai dalil, layas besar tidak tidak mungkin orang Islam sholat, ngaji, puasa, haji, umroh, tetapi korup tidak mungkin. Umatku kata Nabi sholat tapi korupsi, waktu dia korup, iman sedang diinjak-injak di kerajaan sampah. Kalau mati lagi, orang kafir tidak berlaku sholat jenazah. Ulama lain berpendapat tidak. Karena dia sudah mengucap syahadat aja, betapa dosanya sangat besar tetap disolat jenazah. Tapi sebagian ulama berkata tidak, dia sudah tahu. Berat korupsi, bukan perkara yang berat itu. Nah, 4 tazkiyah ini diajarkan oleh Rasul kepada kita. Rinci ayatnya sudah saya kemukakan kepada Bapak Ibu. Tinggal kita belajar mengamalkan. Tidak mungkin sekaligus bisa diamalkan, bertahap. Tetapi harus punya niat yang sangat kuat buat bisa mengamalkan ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk hidup istiqomah dalam kebenaran. Terus bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Itu bersumber pada Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah hamba-hamba kesayangan Allah. Hamba-hamba yang para malaikat merindukan. Dia adalah orang-orang yang merindukan malaikat di dalam surga. Dan mudah-mudahan ibu termasuk ibu-ibu yang dirindukan oleh para bidadari waktu sekedar surga. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala
ayah dan bunda kami kasihanmu kedua, karena keduanya telah mengimami dan sujud dengan kami. Ya kami ya kami ya Allah Zat yang Maha Kaya dan Terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat menghindari. Kerana mengejar harta, jangan sampai kami diperbudak oleh harta, dan mengejar jabatan, jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam untuk membangun bangsa, jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ilahana bangunkan kami di waktu malam untuk melakukan salat tahajud. Berikan kesempatan kepada kami memeluk anak dan keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang. Doa para nabi pasti kau terima, doa orang soleh pasti kau kabulkan. Kalau hanya orang soleh dan para nabi saja yang doa yang kau kabulkan, dan kami yang masih kembali berenang dalam lautan dosa, kepada siapa harus berdoa? Andai kata doa-doa yang kami panjatkan setiap satu kau terima, ya Allah, sungguh kau di makhlukmu yang berhubung. Tapi andai kata setiap doa yang kami panjatkan kau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak, engkau harapan kami satu-satunya di dunia dan ya Hamidul Majid, ya Ghafur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Sami'ud Du'a. Dari muka-muka yang berlubur dengan dosa-dosa besar, dari mata yang seringkali berbuat zina, dari mulut yang sering berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan yang tidak pantas. Seraya bermalu hati kami tenangkan tangan kehadiratmu, satu saja harapan kami ya Allah. Kabulkan doa dari hamba-hambamu yang sampai hari ini masih berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.